Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riko Firmansyah dengan NIM 173, yang mana kita akan belajar tentang keamanan data dan informasi. Dan sekarang kita masuk ke VPN Client to Office. Dan untuk video kemarin kita sempat membahas tentang NAT. Kalau kalian belum tahu cara settingnya, kalian bisa tonton di video yang dulu. Dan untuk tugas sekarang kita punya study case yang sama dari bapaknya, yaitu dengan topologi yang sama, tapi kita akan menerapkan yaitu namanya VPN. Dan tujuan untuk materi hari ini yaitu mengetahui cara VPN Client to Office dan mensimulasikan VPN PPTP Client to Office. Oke, kita start dulu. Dan untuk kalian kalau masih bingung atau masih nggak paham cara settingnya, kalian bisa tonton di video yang kemarin tuh. Nah, biasanya rata-rata kalau kalian masih kayak keluar dari Genestry atau kalian tutup project tersebut, biasanya bakal reset semua. Yang reset yang dinotis itu adalah di bagian portnya, networknya ini. Kita tunggu aja. Dan sebelum sembari kita menunggu, kita cross check dulu. Yaitu yang pertama kita ya sama kayak dulu, kayak kemarin lah. Itu sama saat kita nyeting di NAT-nya, yaitu ada PC1, PC2, PC3. Setelah itu ada ISP, routing, sama NAT-nya. Nah, yang membedakan adalah kita melakukan percobaan yaitu setting VPN di server NAT. Nah, nanti kita bakal setting VPN-nya di servernya NAT-nya. Kita buat user PC-nya. Lalu untuk di PC satunya kita nyambung dari PC satu sini nyambung ke NAT ini tuh. Setelah oke kita buat password dan selesai. Nah, pokoknya kalau masalah untuk koneksi itu kita akan coba. Lalu untuk study case selanjutnya itu kita akan nyoba remote dari PC1 dari PC2 ke PC1 menggunakan RDP. Oke. Dan lalu kita sharing file dari PC2 kemudian akses di PC2. Tuh, jadi kayak saat kita kontrol PC1 dari PC2 kita nyoba sharing file lah. Lalu kita disconnect, beralih ke PC2 dan akses di PC2 filenya. Oke, sepertinya udah jalan. PC1, PC2, PC3 nya udah jalan. Nah, sama untuk VM nya udah jalan semua ini. Kita coba buka di VM ya, di Winbox. Sorry. Nah, untuk Winbox nya kan udah nyambung ini otomatis. Nah, tapi yang ini masih belum. Ini yang kurang berarti ISP, routing. Berarti yang kurang adalah NAT. Yang kurang. Nah, isunya biasanya rata-rata kalau kalian udah nutup projectnya atau matiin VM-nya dari Genestry itu biasanya reset. Kita coba cari tahu. Nah, kan. Nah, kemarin saya sempat kasih tahu kalau rata-rata itu sering reset sendiri. Kita atur ke host only adapter ini. Nah, kalau kita udah atur pasti udah muncul ini di sini. Try. Nah, kan muncul. Ini juga host only adapter. Nah, oke, mantap. Kita cek dulu. Udah
udah pas. Oke, mantap. Oke, nah kita masuk ke study case pertama. Kita disuruh membuat suatu setting VPN di server NAT-nya, di router NAT-nya. Ini kita udah masuk ke router NAT-nya, yaitu kita buat user VPN di RNAT seperti pada gambar berikut. Jadi kita coba PPP, misalnya ini kosong ya. Kalian kalau di Win kalian buka di PPP, lalu masuk ke secret dan tambahkan new ini. Kalau interface-nya kan tambahkan, kalau di sini new. Nah, di sini kalian samakan aja di buku panduan bapaknya, yaitu user NAT, user PC, lalu kita kasih password, terserah passwordnya 1 2 3 lah. Lalu untuk servisnya any defaultnya, lalu default encryption, dan untuk local addressnya kita samain 111. Lalu untuk remote-nya 1112. Oke, kalau sudah apply, ntar bakal muncul listnya. Oke, kita udah nyeting aktifnya PPT server seperti gambar berikut. Nah, kita setting dulu. Di bagian PPP yang ini kita masuk ke interface, lalu PPTP server interface. Kalau di Winbook di sebelah sini ada PPTP server. Nah, setting juga ini. Kalau ini tidak centang, kalian centang aja dan atur defaultnya kayak gini ya. Kalau udah oke aja. Kalau sudah, kita masuk ke konfigurasi VPN client di PC. Nah, kita akan buat koneksi VPN client di PC 1. Kita cari PC 1. Untuk PC 1 itu di sini. Kita hilangin aja ininya, biar ganggu. Nah, PC 1 itu kita disuruh masuk ke network connection. Nah, itu lokasi network connection di sini, kalian tekan start aja. Lalu untuk selanjutnya control panel dan network connection. Nah, kalau udah, kita coba create new connection. Next, habis itu kita suruh connect to new my workplace, lalu virtual private, dan company name-nya kalian tulis ini VPN client aja, VPN client. Nah, next, lalu hostname-nya yaitu 172.2020.10. Next, lalu add shortcut this connection to my desktop. Nah, kalau ada add shortcutnya pasti bakal muncul di sini VPN clientnya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal masuk, gunakan user PC, lalu passwordnya yang tadi 123 tadi. Checklist connect. Nah, VPN is now connected. Nah, kita jika terkoneksi, cek dengan perintah IP config. Apakah ada IP baru yang tercipta? Harusnya ada. Nah, kita coba di WIS1. Kita coba IP config. Nah, untuk defaultnya kan ada IP kita, dan untuk PPP adapter VPN-nya udah muncul nih, yaitu IP address-nya 1112 dan default gateway-nya 112. Ya, udah muncul. Jadi untuk study pertama kita udah nyoba dan berhasil. Oke. Lalu silahkan remote PC 2 dari PC 1. Nah, silakan remote PC 2 dari PC 1. Jadi dari PC 2 ini kita coba. Bentar, ya. Dari remote PC 2 dari PC 1. Jadi untuk remote PC 2 ini kita menggunakan PC 1 dulu, yaitu kita coba start,
lalu run, tulis saja mstsc. Oke. Dan komputernya yaitu PC2 kan IP-nya kan 192.168.2.2. Kalau kalian tahu. Kalau kalian nggak tahu, coba cari tahu IP config. Nah, kan 192.168.2.2. Nah, kalau udah bener gini tinggal connect. Nah, untuk username dan password itu username sama passwordnya PC2. Tapi kalau default biasanya rata-rata namanya usernya itu admin. Itu kan ada namanya admin. Nih, dokumen and setting admin. Nah, ini usernya. Itu usernya admin, dan passwordnya kalau kalian belum setting tinggal oke aja. Nah, kalau udah, kita udah masuk ke PC2 menggunakan RDP. Nah, kalau kita udah connect ke PC2 bakal nutup sendiri kayak gini. Nah, selanjutnya silakan sharing file dari PC2, kemudian akses di PC2. Nah, ini kan kita pakai PC1 dan meremote PC2 nih. Jadi kita nyoba buat file baru. Kita nyoba file baru, new folder. Nah, kita kasih nama contoh aja, nah, folder rahasia. Kita akan buat suatu teks di sini, new text, atau apalah, teks dokumen aja. Kita tulis kode rahasia. Kita kasih pesan di sini, jika kalian bisa baca pesan ini berarti tugas selesai. Tinggal silang oke. Nah, kalau udah seperti ini kita atur foldernya itu bisa di sharing. Kalian tinggal tekan klik kanan, lalu properties, sharing. Nah, nyalain ininya, apply, oke. Nah, kalau sudah, kita kembali ke PC2, kembali ke PC1 nya. Nah, ini kan kita ngontrol PC1 nih, PC2 nih. Kita keluar, silang ini, oke. Nah, kembali ke PC1. Cara akses filenya, kita start, run. Nah, kita ketik IP dari PC2 nya, yaitu 192.168.2.2. Oke. Nggak bisa. Oh iya, untuk aksesnya kita pakai garing di bagian di awal gini. Garing yang mana ini? Garing yang ini mungkin. Nah kan 192.168.2.2 folder rahasia. Nah, ada dua file nih yang kita buat tadi, yaitu kode rahasia yang ada tulisannya, jika kalian bisa baca pesan ini berarti tugas selesai. Nah, untuk sekarang kita udah selesai menjalankan semua aksesnya. Yang pertama, kita udah setting NAT-nya supaya bisa diatur ke VPN. Lalu untuk PC1 nya bisa masuk VPN dan remote PC2 dan sharing dari PC1 untuk remote PC2. Oke, sekian untuk implementasi berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.